Apakah sudah nampak? Oke, sudah. Baik, kita sudah tiba di pasal ke-114, ya. Kita ternyata sudah melewati 100 pasal lebih di dalam buku Amanat kepada Orang Muda kita. Dan pada pasal kali ini, judul yang kita akan renungkan bagi saya, terutama adalah kewajiban orang muda. Jadi ketika kita berada di masa muda kita, ya, terlepas dari eh, berapa range umur masa muda kita, ya, kita melihat bahwa masa muda kita adalah masa yang digunakan untuk bersenang-senang, masa yang digunakan untuk berfoya-foya, ya, untuk bermain, ya, untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, ya, untuk kesenangan hati kita. Ya, seluruhnya kita pikirkan itu ketika kita berada di dalam masa muda kita. Ya, jadi ketika kita masih muda, kita semua, terutama saya juga, pasti memiliki sebuah mindset, ya, bahwa sebelum saya nanti tua, ya, entah tua itu umurnya berapa, ya, saya mau banyakin waktu saya untuk happy-happy aja. Saya mau banyakin waktu saya untuk senang-senang, mau main sampai malam, mau keluar keluar yang jauh, ya, mau jalan-jalan jalan kemana saja. Yang penting hati saya senang. Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama orang muda, mindset seperti ini sebenarnya tidak salah. Ketika kita berusaha untuk mencari kesenangan bagi diri kita sendiri, itu adalah sebuah hal yang lumrah, yang akan selalu kita ingin wujudkan ketika kita berada di masa muda kita. Namun, firman Tuhan memberikan satu rambu-rambu. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 9 mengatakan, "Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi Tuhan berkata, ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Ketika Tuhan meletakkan rambu-rambu ini, saya yakin Tuhan sudah tahu kalau kita sedang menginjak pada masa muda, kita akan selalu mencari hal yang akan membuat kita senang. Kita akan melakukan apa yang kita inginkan untuk kita mendapatkan kesenangan tersebut. Tetapi Tuhan meletakkan kita sebuah rambu-rambu bahwa segala yang kita lakukan pada masa muda kita, dikatakan di sini, bahwa itulah yang akan kita bawa pada saat kita menghadap di hadapan Tuhan pada saat pengadilan yang terakhir. Tuhan melihat segala perbuatan kita. Tidak peduli pada masa apa kita berada. Baik itu mungkin ketika kita masih pada masa yang ABG, masih anak baru gede, ataupun yang sudah masa muda, yang menengah, ataupun kepada masa muda yang dewasa, ya, disitulah Tuhan melihat bagaimana kita mempertanggungjawabkan waktu yang kita miliki. Dan ketika kita lalai dalam mempertanggungjawabkan tersebut, ada suatu kabar buruk ketika kita di hadapan pengadilan Tuhan. Kehidupan kita tidak lepas dari kewajiban yang harus kita pikul. Banyak orang muda yang mendapat perasaan bahwa hidup mereka pada waktu masa muda bukanlah dimaksudkan untuk diperhatikan, melainkan untuk diboroskan dalam permainan yang sia-sia, bersenda gurau, berjenaka, dan kemewahan-kemewahan yang bodoh. Tetapi pada masa muda kita, kita harus disadarkan bahwa orang-orang muda ini memiliki sebuah kewajiban, bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat rumah tangga menjadi senang dan gembira. Sebuah tas
sebuah tugas yang kelihatannya kecil, ya. Sebuah hal yang sederhana sekali, dimulai dari lingkungan yang paling kecil, dimulai dari anggota himpunan masyarakat yang paling sedikit. Disitulah justru kewajiban seorang anak muda dimulai. Kalau kiranya orang-orang muda ini akan menjadi berkat di mana-mana, patutlah hal itu terjadi pertama kali dalam rumah tangga. Kalau mereka takluk kepada perasaan hati sendiri, daripada dipimpin oleh putusan yang berhati-hati dalam akal budi, pertimbangan yang tajam, dan angan-angan hati yang terang, mereka tidak bisa menjadi berkat kepada masyarakat ataupun kepada keluarga bapaknya. Saya ulangi sekali lagi. Mereka tidak bisa menjadi berkat kalau mereka belum memulai kegiatan kewajiban mereka di dalam rumah tangga mereka. Adalah hal yang sangatlah signifikan ketika seorang anak muda lupa akan tanggung jawabnya di rumah masing-masing. Menciptakan suasana rumah tangga yang hangat dan menarik dari kutipan yang dituliskan oleh Angie Watt ini, berarti merupakan tanggung jawab yang sangatlah harus dipegang dengan kuat. Itu adalah tanggung jawab yang harus dibawa oleh setiap anak-anak muda, oleh setiap anggota keluarga. Orang muda perlu sadar bahwa mereka turut andil, ya, di dalam setiap keadaan rumah tangga mereka. Bukan menjadi seorang pengamat dan bukan menjadi seorang korban dari rumah tangga tersebut. Ketika kita hidup di dalam rumah tangga kita, ketika kita memiliki keluarga di dalam rumah kita, secara otomatis kita memegang sebuah tanggung jawab bahwa kita adalah seorang yang harus menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang hangat dan juga rumah tangga yang bahagia. Selama kita mempunyai kesempatan, ya, selama kita masih mendapati bahwa keluarga kita masih hadir di rumah kita, keluarga kita masih menyambut kita pada saat kita habis pulang dari sekolah, keluarga kita masih memberikan kita senyuman yang indah ketika kita baru pulang dari kampus. Keluarga kita masih menyambut kita setelah kita penat bekerja. Ketika keluarga kita di rumah hadir di segala situasi kita, menghadirkan senyumnya bagi kita, disitulah adalah tanda menjadi kewajiban kita untuk kita menjaga senyuman mereka, menjaga kebahagiaan mereka selama kita memiliki kesempatan adalah sebuah tugas, sebuah amanat yang haruslah kita jalankan dan kita teguhkan setiap harinya. Efesus 6 ayat 1-3. Ayat hafalan kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi perintah kelima dari 10 perintah Allah, ya, merupakan sebuah perintah yang mutlak, terutama kita sebagai orang muda. Yaitu kita menghormati keluarga kita, terkhususnya orang tua kita. Karena di dalam orang tualah, di dalam keluarga kita, kita bisa melihat pekerjaan ajaib Tuhan. Ya. Apapun keadaannya, ya. Ketika kita melihat bahwa keluarga kita memperjuangkan kita, ketika kita dari melahirkan, ketika kita dibesarkan, ketika kita diberikan pendidikan, sampai hingga kita menginjak umur kita pada malam hari ini, itu adalah sebuah tanda bahwa apa yang mereka perjuangkan itu adalah sebuah hal yang harus kita jaga. Dan
hal tersebut yang bisa kita bayarkan. Hutang, jiwa, kekuatan, tenaga, segala hal yang dikorbankan oleh keluarga kita, terkhususnya orang tua kita, yang bisa kita lakukan adalah membuat rumah tangga yang saat ini kita tinggali menjadi rumah tangga yang bahagia dan rumah tangga yang hangat. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Di dalam segala aktivitas kita, kita dipanggil untuk menjadi seorang pengawal. Kita dipanggil untuk menjadi seorang inisiator. Kita dipanggil untuk menjadi yang terdepan, yang mengawali segala sesuatu yang menyebabkan rumah kita bisa menjadi hangat. Dengan kesadaran dan tanggung jawab bahwa kita memiliki rumah tangga yang harus kita jaga, ya, kita akan berusaha dengan sepenuh sekuat kita, semampu kita, untuk kita boleh menciptakan suasana rumah tangga yang hangat dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga di rumah kita. Kita sebagai anak muda, sebagai anggota di dalam keluarga kita masing-masing, kita dipanggil untuk melakukan sebuah aksi yang kecil. Namun aksi ini, ketika kita menyadari bahwa kita berperan di dalam kebahagiaan rumah tangga kita, ketika kita menyadari bahwa kita adalah kunci untuk setiap kegembiraan, senyuman di dalam rumah tangga kita, disitulah akan timbul berkat-berkat Tuhan di dalam rumah tangga kita. Dan dari situlah kita akan menghidupkan yang dikatakan oleh banyak orang sebagai rumah tangga yang diberkati. Akan muncul pertanyaan, akan muncul pernyataan juga dari orang-orang. Oh, keluarga ini itu baik sekali. Oh, keluarga ini itu ramah sekali. Oh, keluarga ini tuh suka renungan tiap pagi. Oh, keluarga ini setiap hari itu selalu memuji nama Tuhan. Oh, keluarga ini meskipun di dalam keadaan yang buruk, di dalam keadaan yang celaka, mereka masih bisa bilang, puji Tuhan. Segala pernyataan yang keluar dari mulut tetangga kita, dari mulut teman-teman kita, dari mulut kolega kita, itu semua dapat terwujud ketika kita memulainya dari diri kita kepada rumah tangga kita, anggota keluarga kita masing-masing. Kita boleh ucapkan selamat malam, kita boleh ucapkan selamat pagi, kita boleh ucapkan selamat datang kepada ayah, kepada ibu, kepada adik, kepada kakak, kepada siapapun yang ada di rumah kita. Kita boleh mengadakan renungan pagi dan malam setiap harinya. Kita boleh mengadakan mungkin acara weekend, ataupun kita pergi ke alam. Kita boleh menikmati ciptaan Tuhan. Kita boleh meneguhkan kesatuan di dalam rumah tangga kita. Dan ketika kita memulai semua itu, janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan akan memberkati rumah tangga tersebut. Kiranya renungan Tuhan yang singkat ini mengajarkan kepada kita, terutama sebagai orang muda, sebagai anggota ketika kita memiliki keluarga kita masing-masing. Kita dipanggil untuk kita boleh menjadi agen surga. Di dalam ketika kita membahagiakan keluarga kita, dalam bentuk apapun, baik itu perkataan kita, baik itu perilaku kita, ataupun pencapaian kita capai di luar dari rumah kita masing-masing. Itu semua akan membawakan senyuman bagi rumah tangga kita masing-masing. Dan ketika kita melakukan seluruhnya itu di dalam nama Tuhan, disitulah kita sedang berjuang. Dan Tuhan akan menjanjikan bahwa Tuhan akan menghadirkan surga di dalam rumah tangga kita. Hingga kita boleh melihat surga tersebut pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan
memberkati.